Ya. Atau ayat Ayo ngaji nih, ngaji bro, sini ngaji. atau ayat dia. Ayo sini bro, sini. Atau dia. Sini. Sini, sini. Ya ya ya. Udah ya, ngaji dulu ya. Oke. Kita ngaji dulu nih. Ma ngaji dulu sih, neng. Ma. Tutupin ya. Gigitin sama anjing nakal itu. Mau gigitin? Tuh ada di situ tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Agnia Aslamia. Dah. Dini, sehat hari ini. Waalaikumsalam Bunda Oci. Bunda Oci katanya rumahnya deket Purwokerto kemarin. Waalaikumsalam Mas Adi. Waalaikumsalam Mbah, sehat Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Lintang. Waalaikumsalam Bang Remi. Waalaikumsalam Bang Khairun Nasfiin. Mohon maaf telat teman-teman. Oh Cilacap. Ya kenapa nggak merapat atuh? Ya, mudah-mudahan nanti bisa merapat ya. Waalaikumsalam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tesri sehat Tesri. Ustaz biar bisa sembuh dari was-was solusinya apa? Banyakin duit, banyakin healing, banyakin sholat ya. Itu solusinya ya. Siap Tasri. Waalaikumsalam Teh Wulan, Kang Jumadi. Waalaikumsalam Bang Yopi. Waalaikumsalam. Oh masih di Gorontalo. Siap, nanti mulai bisa ketemu. Waalaikumsalam Mas Rijang. Oma sehat. Bos Oji sehat Bos Oji. Mas Saipul sehat. Waalaikumsalam Teh Nisa. Teh Nisa sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tesipa sehat Tesipa. Asakin Pana sehat. Waalaikumsalam. Udah lama nggak ketemu dah. Saya kejar-kejaran tadi ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sehat. Mantap Mas Oji. Waalaikumsalam. Teh Desi sehat Teh Desi. Waalaikumsalam Teh Daniati. Waalaikumsalam Ibu Anik. Wassalam Mas Abdul Safah, gimana sehat? Anak sehat anak. Mudah-mudahan sehat ya, seperti sedia kala tidak ada apa-apa. Alhamdulillah udah sehat dah. Waalaikumsalam Mas Supriyanto. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ditunggu besok ke Bogor ya. Saking panas ke Depok nyampe. Masa ke Bogor nggak nyampe?
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ya, siap. Oh ya, masuk grup atuh Bunda Oci ya biar enak. Jangan di luar terus, nggak enak kalau di luar mah nggak dapat materi ya. Kalau di luar tuh nggak dapat materi. Oke teman-teman, kita mulai ya sebelum terlalu lama. Soalnya tadi saya begitu nyampe biasa jagain anak dulu, tag team sama istri. Pasti sholat saya jagain, gantian saya sholat langsung ngaji ya teman-teman. Kita mulai. Waalaikumsalam Bang Rizky, sehat Bang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mohon maaf ngajinya telat ya karena satu hal dan lain hal teman-teman ya. Tapi meskipun telat, ya mudah-mudahan di waktu yang singkat dan terbatas ini kita bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan untuk bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih membahas tema seputar tentang ilusi. Ilusi inilah yang pada akhirnya membuat realitas yang saat ini kita hadapi menjadi sesuatu yang pada akhirnya tidak bisa kita lihat sebagaimana adanya. Ada ilusi aku sebagai pengendali yang pada akhirnya teman-teman berada dalam satu kecemasan. Hidup seolah-olah adalah sesuatu yang mesti kita kendalikan, sehingga teman-teman cemas, galau, dan lain sebagainya. Ada juga ilusi aku sebagai pusat. Akhirnya segala sesuatu bertumpu pada diri kita. Kalau kita berhasil, sombongnya minta ampun. Kalau kita gagal, rapuhnya minta ampun. Nah, mungkin teman-teman semua adalah orang-orang yang gagal gitu ya. Nah, ketika merasakan kegagalan itu, kita merasa ambruk. Kenapa? Karena kita adalah pusat. Karena kalau kita berdiri sebagai pusat kehidupan, akhirnya apa? Ketika kita jatuh, semuanya ikut terungkad gitu loh. Lalu kita menyalahkan diri kita. Kita berada dalam rasa bersalah, rasa hina, rasa najis, rasa tidak pantas. Oke. Nah, itu dari mana sih ilusi sebagai pusat? Ada lagi ilusi sebagai aku yang mengetahui, ilusi ilmu. Padahal teman-teman semua, ilusi ilmu itu adalah sesuatu yang bersifat nisbi. Kenapa? Ketika kita melihat realitas saat ini dengan realitas masa lalu, tentu saja realitas masa lalu berbeda dengan realitas masa kini. Ini yang membuat manusia itu jumud. Dari mana jumud? Berasal dari kita melihat realitas saat ini dengan pengalaman, dengan pengetahuan kita di masa lalu. Kemudian ada juga yang dinamakan, yang akan kita bahas saat ini, yaitu adalah ilusi wahmuz zakirati, ya, ilusi pengalaman, ilusi kenangan. Nah, inilah yang paling sering teman-teman keluhkan. Ilusi yang selama ini kita anggap sebagai bagian dari diri kita. Padahal ini adalah sesuatu yang bukan diri kita. Ya,
kita anggap ilusi ini adalah bagian dari diri kita, tapi sebenarnya ini bukan sama sekali diri kita, teman-teman. Apa itu? Ilusi kenangan. Ya, judul kajian kita sore hari ini adalah wahmuz zakirati, ilusi kenangan. Nah, kenangan terindah Samson. Pedih lagunya kan, kenangan terindah tuh. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Pedih, teman-teman, ketika mengingat kenangan masa lalu. Ketika mengingat sesuatu yang sudah berlalu, pedih gitu, ya kan? Nah, akhirnya diri kita ada di sana. Diri kita ada di dimensi masa lalu yang pada akhirnya kita tidak lagi utuh berada di sini. Dan kita menganggap saat ini adalah kegagalan yang harus kita jalani. Nih, teman-teman denger nih. Saat ini adalah kegagalan yang harus kita jalani. Ya, terpaksa kita menjalani. Karena saat ini adalah kegagalan yang mau tidak mau harus kita jalani. Bertemu denganmu adalah sesuatu yang aku anggap adalah kegagalan yang harus aku jalani. Padahal nggak ada kegagalan dalam hidup itu. Nah, ini yang akan kita nyahkan dalam hidup kita agar kita melihat saat ini bukanlah kegagalan. Suami bukanlah kegagalan, istri bukanlah kegagalan, anak bukanlah kegagalan. Karir yang saat ini kita jalani bukanlah kegagalan. Teman, relasi yang saat ini hadir dalam hidup kita bukanlah kegagalan. Tapi dia adalah sebuah perjalanan yang mesti kita lewati. Ya, mungkin teman-teman masih berada di sini nih saat ini gitu. Bahwa saya yang saat ini sedang rapuh, sedang terjatuh adalah sisa-sisa dari kegagalan yang harus kita jalani. Ya, nggak ikut ke Purwokerto juga bukan kegagalan, teman-teman. Tapi ke apa? Keapesan. Tapi apa? Keapesan ya. Canda, teman-teman. Gitu maksudnya ya. Jadi teman-teman harus dihilangkan nih. Yang saat ini saya jalani, dia bukanlah sebuah kegagalan yang harus saya jalani, bukan, tenang aja ya, tenang aja. Contoh, kita suka ngomong gini kan, pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa, sekolahnya apa, kerjanya apa, pengennya apa, yang terjadi apa. Lalu pada akhirnya kita melihat yang saat ini kita jalani ini adalah sebuah kegagalan yang mau tidak mau saya harus jalani. Nah, itu dari mana sih? Dari wahmuz zakirati, ilusi kenangan atau ilusi memori namanya. Ya, kita akan bunuh diri kita. Ya, kita akan membunuh sesuatu yang sudah berlalu. Sehingga teman-teman hidup lahir terus. Sehingga teman-teman setiap harinya berada dalam keadaan yang fresh terus. Jiwa kita terus menerus baru. Tidak lagi melihat realitas, hidup di realitas saat ini dengan jiwa yang lama. Kalau teman-teman hidup di saat ini dengan jiwa yang lama, seperti teman-teman zombie yang hidup. Ya, zombie yang hidup. Gitu. Nah, kita nggak mau, kita pengen setiap hari adalah diri kita yang baru, diri kita yang senantiasa melihat realitas dengan kekaguman dan ketakjuban. Oke, kita mulai teman-teman. Judulnya adalah wahmuz zakirati, ilusi kenangan. Al-hikayatu allati tu'adu kitabatuha, kisah yang terus menerus ditulis. Ini subjudul, kisah yang terus menerus ditulis. Padahal kisah itu sudah usai, kisah itu sudah berlalu, tapi rasanya masih berada di sini. Dan aku ingin terus menerus menikmati kenangan masa lalu pada saat ini gitu. Padahal sudah berlalu. Oke, seolah-olah gini nih teman-teman.
ketika teman-teman ingin menikmati masa lalu yang sudah usai, seolah-olah Allah tuh saat ini kehabisan stok nikmat. Allah itu kehabisan stok keindahan. Allah bingung ngasih judul apa lagi dalam hidup kita. Ya, Allah bingung ngasih apa lagi ke hamba ini. Seolah-olah kita mempunyai perasaan seperti itu teman-teman ke Allah. Kalau kita melihat hidup yang saat ini kita jalani hanyalah kepingan luka yang harus aku bawa kemana-mana gitu. Karena kita pernah berada di masa lalu dan kita berada dalam fase on fire. Seolah-olah sekarang tuh cuma menjalani luka-lukanya aja gitu. Padahal nggak begitu hidup itu. Ya, kita akan lihat teman-teman semua. Ya, jadi bagi teman-teman yang saat ini mempunyai romantika masa lalu dengan apapun, dengan siapapun, dengan kondisi apapun, agar teman-teman mampu membasuh luka itu, agar senantiasa dalam kondisi saat ini hidup dengan jiwa yang baru terus. Oke, ya bagi teman-teman yang pernah mengalami ini ataupun saat ini sedang berada di sini, ini kajian yang pas banget ya. Nanti suluknya adalah suluk kill yourself. Ya, kill yourself. Itu suluknya tuh, bunuhlah diri kamu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Al insanu yadhunnu, manusia mengira, anna zakiratahu tasjilun daqiqun. Ingatannya adalah rekaman yang kuat. Jadi kita mengira ingatan di masa lalu adalah rekaman yang kuat dan akurat. Kita mengira itu. Ya. Walakinnaha fil haqiqati i'adatu bina'in lil madi, namun hakikatnya ia adalah pembangunan kembali masa lalu. Namanya apa? Rekonstruksi ulang. Dan ketika kita mencoba untuk merekonstruksi masa lalu, selalu ada penambahan dan selalu ada pengurangan. Selalu ada sesuatu yang berkurang. Selalu ada sesuatu yang mulai hilang ataupun sesuatu yang mulai bertambah. Kelima, ya teula ini adalah ilusi kelima. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma syahidna illa bima alimna, dan kami tidak mempersaksikan illa kecuali sesuai dengan apa yang kami ketahui. Maksudnya apa? Jadi ingatan kita di masa lalu, biarlah dia berada di masa lalu. Sesekali boleh kita tengok, tapi tidak boleh ada perasaan yang kuat untuk sesuatu yang sudah hilang itu balik lagi. Karena kalau ada perasaan sesuatu yang sudah hilang kita ingin balik lagi ke sana, akan menimbulkan kesedihan gitu maksudnya teman-teman. Dan waktu yang saat ini kita hadir di dalamnya menjadi sesuatu yang tidak indah dan menyenangkan. Dan kenangan itu, kata Allah, akan kami ingat gitu. Akan kami ingat dengan sesuai apa yang kami ketahui, dan itu sudah dicatat gitu. Waqala, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang mempunyai jiwa, dha'iqatul maut, ia akan menemui kematiannya. Tentu saja ayat ini biasa kita bacakan ketika ada yang meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan mati. Oke. Nah, ternyata bukan untuk yang bernafas doang. Bukan ayat untuk tahlil doang. Ini ayat untuk kita loh teman-teman, yang saat ini masih hidup. Untuk apa? Wa minal mauti, dan diantara sebagian kematian, mautul hikayati
adalah kematian kisah. Ya, kematian kisah. Alati sona'taha an nafsika, yang engkau buat tentang dirimu sendiri. Jadi ini bukan hanya kematian fisik, tapi juga dia adalah tentang kematian kisah yang terus menerus kita tulis, yang terus menerus kita bacakan di realitas saat ini. Ini adalah kematian masa lalu kita yang saat ini kita hidup di dalamnya, dan kita tidak lagi berpijak pada masa lalu. Nah, teman-teman, tanda kita sudah mampu mematikan kisah kita di masa lalu adalah orang lain melihat diri kita saat ini tidak lagi menggunakan versi lama kita. Saya ulangi lagi, teman-teman ya. Tanda kita mampu mematikan kisah kita di masa lalu, orang lain saat ini yang hadir dalam hidup kita tidak lagi melihat diri kita dengan kacamata masa lalu. Tentu saja teman-teman punya masa lalu kelam, tentu saja teman-teman punya kenangan-kenangan buruk di masa lalu. Nah, ketika teman-teman sudah mampu mematikan kisah kita di masa lalu, orang-orang yang terdekat dengan kita tidak lagi melihat kita dengan kacamata yang lama, tapi dia melihat diri kita yang baru. Dan kita tidak lagi terjebak dengan fantasi masa lalu. Artinya teman-teman hidup di momentum saat ini, seolah-olah teman-teman tidak pernah berada di sana gitu. Oke. Jadi sudah tidak ada luka, sudah tidak ada lagi derita, sudah tidak ada lagi sangkutan. Karena kalau teman-teman ingin fana, ingin terbang, ingin mi'raj, teman-teman harus mampu memutus ikatan dengan masa lalu dan orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya apa? Teman-teman meninggalkan tanpa melepaskan tanpa meninggalkan gitu. Kita mampu melepaskan tapi tanpa meninggalkan. Melepaskan ingatan kita tanpa meninggalkan kita pernah di sana. Isu luka gitu tuh, melepaskan tanpa meninggalkan. Melepaskan seluruh ikatan, melepaskan seluruh kenangan, melepaskan seluruh perasaan, melepaskan seluruh luka tanpa pernah meninggalkan. Memang benar kita ada di sana. Memang benar kita pernah terjatuh. Memang benar kita pernah terluka. Memang benar kita pernah terhina. Memang benar kita pernah mengalami hal-hal yang memalukan di masa lalu gitu. Tapi kita sudah mampu melepaskan. Tidak ada lagi sangkutan rasa di dalamnya. Jadi ini bukan ajaran tentang mengingkari, bukan. Hanya tentang melepaskan. Agar teman-teman mampu bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Kalau ulat, dia masih merasa dirinya ulat, selama-lamanya dia akan terus-menerus merangkak untuk berjalan, tidak terbang. Padahal dia saat ini sudah menjadi kupu-kupu gitu. Apakah kupu-kupu mengingkari dia pernah menjadi ulat? Ya enggak, dia hanya perlu melepaskan bahwa saat ini saya adalah sesuatu yang baru, bahwa saat ini saya adalah sesuatu yang baru lahir gitu ya. Jadi ayat tentang kullu nafsin za'iqatul maut, dia bukan hanya tentang manusia yang mati lalu dikubur, tapi dia adalah tentang apa? Tentang kematian kisah yang kita buat tentang diri kita sendiri. Padahal itu adalah ilusi loh teman-teman. Kisah tentang kita itu ilusi. Karena kita membacanya melalui diri kita sendiri. Makanya di ayat yang tadi itu, yang di atasnya lagi, wa ma syahidna illa bima alimna, dan kami tidak mempersaksikan kecuali sesuai dengan apa yang kami ketahui. Bagaimana mungkin kita bisa menulis kisah tentang diri kita? Ya. Lalu yang menulisnya adalah diri kita sendiri. Tentu saja nggak objektif. Kayak teman-teman menuliskan
ini namanya apa, menuliskan ulasan tentang perusahaan kita sendiri. Tentu saja teman-teman akan mengulas perusahaan kita sendiri dengan tulisan yang bagus. Oh, ini perusahaannya bagus, bosnya bagus, segala sesuatunya tuh bagus. Karena yang mengulasnya adalah diri kita sendiri. Nah, ketika kita mencoba untuk menuliskan kenangan tentang diri kita sendiri di masa lalu, sebenarnya itu amat sangat tidak objektif gitu. Nah, waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikru dawaan lihaja tasyatuti, zikir sebagai apa? Sebagai obat lihaja tasyatuti, terhadap keterpecahan ini, keterpecahan antara diri kita yang ada di saat ini, diri kita yang ada di masa lalu, dan diri kita yang ada di masa depan. Ya, dengan apa? Dengan zikir, bahwa yang ada dan menjadi realitas adalah saat ini, bukan lagi berada di masa lalu gitu. Ya, meskipun masa lalu itu selalu hadir menjadi sebuah memori yang membuat kita berat, yang harusnya kita menikmati saat ini dengan enjoy, tapi selalu dipenuhi dengan ketakutan, selalu dipenuhi dengan hal-hal yang membuat batin kita sakit kan teman-teman. Dan itu sudah merupakan sebuah kemestian, tapi kita hanya perlu menyadari itu bukanlah diri saya, gitu aja simpelnya teman-teman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Maknanya apa sih? Ketika kita mengingat diri kita sendiri, kita rapuh. Ketika kita mengingat kisah tentang diri kita sendiri, kita terjatuh. Ketika kita mengingat tentang diri kita sendiri, kita akan menemukan hal-hal yang membuat diri kita tuh hopeless. Karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri kan. Dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu dengan diri kita sendiri. Ketika teman-teman mengingat masa lalu dengan diri kita sendiri itu berat. Mengingat masa depan melewati diri kita sendiri itu berat. Tapi kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jangan lihat kamunya. Kalau kamu melihat kamu sendiri, lalu kamu flashback ke belakang, tentu saja kamu akan rapuh. Kamu akan merasa terluka, kamu akan merasa terhina. Kenapa? Karena kamu mengingat sesuatu yang buruk. Lalu kamu merasa tidak pantas saat ini. Kamu merasa saat ini najis ketika kamu melihat diri kamu dengan masa lalu kamu sendiri. Atau kamu melihat masa depan dengan diri kamu sendiri. Apa yang akan terjadi? Kamu akan merasa hidup kamu berakhir di sini. Karena kalau kita lihat faktanya saat ini teman-teman, seperti tidak ada jalan keluar kan. Karena saat ini yang biasa ngebantu kita pun mereka sedang dalam kesulitan yang sama. Karena semua orang ada batasnya, ada limitnya untuk membantu kita. Dan kita lihat kanan kiri, oh kakak kita juga lagi kesulitan. Adik kita yang biasa bantu bisa juga lagi kesulitan. Ngelihat orang tua kita apalagi. Ngelihat pasangan kita juga lagi kesulitan. Ngelihat anak kita kayaknya nggak bisa juga diandelin. Ketika kita melihat masa depan melalui perspektif diri kita berat, maka kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tapi kalau kamu melihat masa lalu dengan Allah, oh Allah punya nama Al-Ghafur. Masa lalu kamu sudah dimaafkan sama Allah. Kamu saat ini menjadi kertas putih lagi. Ketika kita melihat masa depan dengan Allah, hati kita menjadi plong. Dulu kita pernah berpikir hidup kita habis. Dulu kita pernah berpikir hidup kita tidak ada apa-apanya. Kita berada di persimpangan jalan, bingung mau kemana, mau ke siapa. Kayaknya mati lebih baik. Tapi
Allah masih menghidupkan kita di detik saat ini. Allah masih menghidupkan kita di sore hari ini. Tanpa kita sadari, ini kok bisa saya keluar dari masalah yang serumit itu? Kok bisa saya bisa keluar dari masalah sepelik itu? Dari mana? Dari Allah. Ketika kita melihat masa depan dengan Allah, hati kita jadi tenang, tentram. Kita tidak lagi bergantung pada diri kita sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kamu tidak lagi bergantung pada memori kamu. Kamu tidak lagi bergantung pada kisah-kisah yang berlalu. Kamu hanya bergantung kepada apa? Kepada Allah. Jadi pahamilah, ketika hati kita berat, ketika hati kita takut, ketika hati kita cemas, ketika kita banyak sekali hal-hal yang membuat kita pelik saat ini, karena kita sedang melihat realitas menggunakan diri kita sebagai apa? Sebagai aku yang pusat, sebagai aku yang mengendalikan, sebagai aku yang mempunyai ilmu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat realitas masa yang lalu, masa yang depan, dan saat ini dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hati kita tenang, damai, lapang. Jadi teman harus perlu menyadari gini lah. Kalau teman-teman saat ini sulit, saat ini menghadapi kerumitan, ketika teman-teman menghadapi kepelikan, teman-teman hanya sedang melihat realitas itu dengan diri kita. Ya. Nih teman rumus, ini rumus kehidupan, tulis. Ya. Kalau saat ini kita merasakan kepelikan, kesedihan, kesengsaraan, kita hanya sedang melihat realitas itu dengan diri kita. Dan ketenangan adalah saat melihat realitas itu dengan sudut pandang Tuhan. Jadi ketika teman-teman galau, stres, pusing, teman-teman tidak lagi mencari pelarian, tapi hanya perlu kembali ke dalam. Oh, saat ini saya melihat realitas dengan diri saya. Yang harus saya lakukan adalah melihat realitas dengan sudut pandang Tuhan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Nah, rumus itu teman-teman tulis. Ya, tulis. Fal fana'u, maka adapun fana ani zikri, dari zikir. Fal madzkuri, maka adapun fana dari ingatan bersama yang mengingat, yaitu berarti gitu ya. Maksud gini, fana dari ingatan. Ya, fana dari ingatan yang mengingat. Kita sudah tidak lagi berjangkar pada ingatan kita sendiri gitu. Oke. Yakni berarti ayyagi bal abdu anafsihi, seorang hamba dia sudah los dari dirinya sendiri. Sudah tidak lagi melihat realitas dengan dirinya sendiri. Di mana sih keyakinan itu muncul? Ketika teman-teman tidak lagi melihat realitas dengan diri kita sendiri. Contoh, biar gampang nih. Teman-teman tahu saya banyak duit, banyak relasi, punya power. Teman-teman sedang terjerat masalah, sedang terjerat kepelikan, kesulitan. Datang ke rumah, Ustaz, minta backingan, minta bantuan, saya sedang terkena masalah ini dan itu. Kata saya bilang, tenang, nggak ada apa-apa. Teman-teman pulang dengan hati yang apa? Dengan hati yang yakin. Kenapa hati kita bisa yakin? Karena kita melihat masalah bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang saya. Oh, Ustaz Muhammad, yakin saya bisa menyelesaikan masalah saya. Kenapa? Karena saya banyak, duitnya banyak, popularitasnya bagus, pasti beres masalah gini doang. Nah, akhirnya teman-teman apa? Yakin.
Jadi yakin itu adalah saat teman-teman mampu melihat realitas bukan lagi dengan sudut pandang kita, tapi dengan sudut pandang Allah. Maka dalam kitab Al-Hikam dijelaskan, la nihayata, tidak ada ujungnya keburukan apabila sesuatu diserahkan kepada dirimu. Dan tidak ada ujungnya kebaikan apabila diserahkan kepada Allah. Ini maksudnya teman-teman. Yang baru kita bahas tuh hari apa ya? Hari Kamis kalau nggak salah. Sebelum kita berangkat ke Purwokerto itu. Jadi kalau kita ngebalikin realitas itu melalui perspektif kita, ya nggak bakal ada beres ya teman-teman. Berat terus. Pelik yang ada, sakit yang ada, pening yang ada. Udah gitu masalahnya nggak ente-ente, ya orang barbar, orang beres-beres, rugi, ya rugi teman-teman. Oh, akhirnya teman paham kan? Nah, jadi yakin itu adalah melihat realitas itu bukan lagi dengan diri kita. Namanya fana. Dari apa? Dari ingatan kita sendiri. Yang kita lihat adalah Allah. Dan ini fana level dewa teman-teman. Tidak lagi melihat diri kita, yang kita lihat adalah Allah. Ini fana level dewa. Ya kan, fana itu macam-macam. Ada fana fil amal, ada fana fi makhluk, ada fana fi dunia. Ini ada lagi fana anizikri, fana terhadap ingatan kita sendiri. Lalu pada akhirnya kita hanya bergantung kepada Allah. Ketika apa? Ayyagi bala abdu an nafsihi. Seorang hamba los dari dirinya sendiri. Fala yabqa fi qalbihi illa zikrul haqqi. Tidak ada yang tersisa dalam hatinya illa zikrul haqqi, kecuali ingatan kepada al-haq. Yang dia ingat adalah Allah. Oke, dirinya mah nggak mampu. Dirinya mah nggak bisa. Dirinya mah mustahil kalau melihat kenyataan. Tapi kalau sudah bergantung kepada Allah, apapun pasti bisa terjadi gitu teman-teman. Nah, ini harus dilatih. Harus apa? Harus dilatih. Kalau enggak, teman-teman terjebak pada melihat realitas itu dari pandangan kita. Berangkat yuk. Duit dari mana tuh? Saya mah apa tuh? Padahal kita adalah ikan di laut yang sama. Teman-teman ikan, saya ikan di laut yang sama. Airnya sama, ombaknya sama, umpannya sama, nggak ada yang beda. Yang membedakan cuma satu, keyakinan. Teman-teman sedang terjebak oleh apa? Oleh penjara tentang ingatan kita sendiri. Yang seperti kerbau yang selama beberapa puluh tahun diikat terus ininya nih, lehernya. Suatu waktu dibuka sama yang punyanya. Tetap aja dia akan terus berada di tempat itu. Kenapa? Karena sudah terpola. Saya itu hanya bisa sampai sini. Saya hanya bisa di kondisi ini, tidak nyebrang. Nah, itu yang harus teman-teman jebol. Dengan apa? Awalnya nekat, seperti nekat. Tapi setelah dilewatin, oh nggak ada apa-apa ya. Di saat itulah teman-teman muncul keyakinan kepada Allah. Kalau nggak begitu, teman-teman terpenjara di situ terus. Terpenjara oleh asbab, terpenjara oleh makhluk, terpenjara oleh ingatan. Maka harus dijebol. Dan tugasnya ngejebol ini teman-teman. Biar teman-teman tidak lagi di situ terus. Biar teman-teman tidak berada di situ terus. Capek ya, tapi masalahnya begitu mau disodok ngelak. Begitu rantainya mau diputus ngelak. Kenapa? Karena nyaman. Nggak mau, takut kalau keluar dari ilusi ini. Ah, masa sih Ustadz? Yang benar Ustadz. Nanti gimana kalau saya nggak kesini? Nanti gimana kalau nggak begitu? Nanti gimana? Dan gimana?
Padahal ketika teman-teman mampu ngejebol, lihat sendiri tidak ada apa-apa. Nah, akhirnya teman-teman mampu melihat hidup itu dengan sudut pandang yang luas, tidak lagi menggunakan sudut pandang kita yang terbatas. Nanti istri gimana nih, marah-marah, jebol. Ya jebol, jangan ngepis, yang ngepis pis. Ya kalau dulu berantem ada nggak anak STM yang begitu mau dihajar pis. Udah tuh beres berantemnya. Gitu teman-teman ya. Jebol. Kalau enggak ya teman-teman di situ terus. Ya kita lanjutkan biar ini beres. Oh, ini kita masuk pada puncaknya teman-teman ya. Azarwatu, zarwah itu adalah puncaknya. Yaitu adalah fanaul fanai, fananya fana. Yaitu fanana, ya fanaul fana berarti fanana. Al inkhila'u hatta minal inkhilai, terlepas bahkan dari pelepasan itu sendiri. Yang terlepas bahkan dari pelepasan itu sendiri. Maksudnya apa sih? Kita merasa kita sedang tidak terlepas dari apapun gitu. Kita fana dari fana itu sendiri. Nah, sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya, sebenarnya tidak ada apa-apa. Sebenarnya sedari awal memang tidak ada apa-apa. Namanya ilusi kan memang nggak ada apa-apa teman-teman. Sebenarnya. Nah teman-teman sadar emang sebenarnya dari awal nggak ada apa-apa ya. Kita hanya melihat itu sebagai ada aja. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang nampak. Padahal sebenarnya memang nggak ada apa-apa. Itu maksudnya tuh. Fana ulfana memang sedari awal sedang tidak ada apa-apa. Kita hanya sedang dibuat pusing oleh aku sebagai pusat, padahal kamu bukan apa-apa, bukan pusat. Kita sebagai pengendali, padahal kamu bukan pengendali. Kita sebagai aku yang memahami, padahal sebenarnya kamu nggak paham apa-apa juga. Ya. Nah ini fanaul fana adalah sedari awal memang sedang tidak ada apa-apa. Nah itu yang dinamakan dengan al inkhila'u hatta minal inkhilai, terlepas bahkan dari pelepasan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya sebelum sholat maghrib. Ba'da sukuti kullil auhami, setelah runtuh segala sesuatu ilusi. Ya baqa wahmun akhirun, masih tersisa ilusi yang akhir, yang terakhir. Ya, masih tersisa ilusi yang terakhir. Yaitu adalah antadunna annaka qad wasalta. Engkau menyangka dirimu sudah sampai. Yang engkau menyangka dirimu sudah sampai. Itu ilusi yang terakhir nih. Yang ilusi yang terakhir. Kita menyangka diri kita sudah sampai. Apa? Indikasi kita berada dalam ilusi kita sudah sampai. Gampang. Teman-teman merasa berubah. Ya, merasa berubah. Merasa teman-teman lebih, merasa teman-teman berada di satu state tertentu. Nah itu yang dinamakan dengan apa? Ilusi terakhir. Teman-teman merasa jauh lebih baik dari orang lain. Teman-teman harus menyadari begini nih. Orang lain di hadapan kita melakukan keburukan. Sebenarnya bukan dia yang buruk. Tapi untuk apa sih? Untuk menguji kita, apakah kita di depan dia merasa lebih baik atau tidak. Kalau teman merasa lebih baik, berarti apa? Ada ilusi itu gitu. Dan ini kan berat. Dan ini berat teman-teman. Ya. Jadi sadari ketika ada orang buruk di hadapan kita. Bang Bu, makasih ya. Sebenarnya itu adalah ujian untuk kita.
apakah di saat itu kita merasa lebih baik atau tidak. Jadi bukan dia yang diuji, tapi kita sebenarnya sedang diuji. Bukan dia yang sedang diuji oleh Allah, tapi sebenarnya kita yang sedang diuji. Ada orang minta tolong sama kita. Sebenarnya bukan dia yang kasihan. Bukan teman-teman, tapi sebenarnya kita. Nah teman-teman, ketika sudah keluar dari jebakan ilusi itu semua, ini harus teman-teman pahami nanti lebih dalam. Ya, nanti ada kajiannya khusus untuk ini, untuk agar teman-teman bisa fana'u fil fana, fana dalam fana gitu. Akhirnya teman-teman sebenarnya memang tidak ada apa-apa. Jadi melihat apapun memang tidak ada apa-apa gitu. Ya, orang-orang apa-apa dari awal tuh memang nggak ada apa-apa. Oke. Nah, fayatil Qur'anu liyaqula. Kemudian datanglah Al-Qur'an untuk bersabda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kamu menganggap suci diri kamu sendiri. Wa Allah a'lamu bimanittaqa. Lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Nah, ini kan sulit teman-teman ya. Caranya gimana? Nanti akan dijelaskan. Karena ini ujian yang sering membuat manusia terjebak. Pada akhirnya teman-teman ketika belajar spiritual akan merasa lebih spiritual. Ya, merasa lebih spiritual. Kalau teman-teman bikin partai spiritual Indonesia, PSI namanya, Partai Spiritual Indonesia, lalu ada logo-logo spiritual. Ya, ketika teman-teman mencoba membiasakan diri pun agar apa? Tidak terlihat spiritual. Jadi teman-teman biasa nih hanya untuk tidak terlihat sebagai manusia spiritual, kan aneh gitu. Jadi gimana sih? Bingung kan? Ya nanti akan kita bahas karena mau maghrib nanti insya Allah malam kita lanjutkan tentang Robitoh aja teman-teman ya, karena kemarin belum beres. Mudah-mudahan hari ini beres ya. Nanti untuk ini nanti kita lanjutkan kembali ya. Oh ya teman-teman, insya Allah nanti ya di akhir bulan depan, di bulan depan kita akan mengadakan pengajian baru ya tentang tafsir. Cuman nggak malam, nggak sore, kita akan adakan pagi ya. Jadi di minggu pagi. Jadi minggu pagi kita akan ada pengajian offline tafsir, namanya tafsir tematik. Ya, kita akan belajar tafsir dengan kitab Jalalain. Tapi pagi Pak Samsul, bisa nggak Pak Samsul datang? Ya, pagi jam 8. Jadi nanti sebelum jam 8 itu kita baca seluruh wirid-wirid kita. Ya kan kita banyak tuh, ada hijib, ada sholawat, ada zikir. Nah itu dibaca dulu. Ya. Ada online-nya juga, ada online-nya. Cuma nanti kita kajiannya offline. Kita belajar teratur Mas Win. Ya, belajar teratur jadi morning person ya. Panana lagi mencoba untuk morning person ya. Ya Mas Win, nanti kita belajar kajian tafsir tematik setiap hari Ahad jam 8 pagi. Nah seluruh zikir, wirid, aurat kita nanti dibaca di hari Minggu. Setelah itu baru kita ngaji tafsir. Nah kenapa saya pengen Minggu pagi? Jadi biar teman-teman bisa bawa anak, bawa istri gitu loh. Jadi lebih manusiawi gitu ya. lebih manusiawi gitu ya. Oke, ya, jadi panana pun bisa bawa anak, bawa istri karena minggu pagi. Biar ngaji teman bisa jalan-jalan kemana, ke puncak, ke The Jungle, kan banyak lokasi di sini, lokasi permainan. Nah nanti insya Allah malam kita ngaji tentang Robitoh lagi teman-teman ya. Nanti untuk Fanaul Fana akan kita jelaskan lebih mendalam lagi ya. Bagi teman-teman yang ingin masuk
grup pengajian, ya silahkan WA ke nomor ini. Oke, saya tutup dengan doa dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikuna biha salawat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, terima kasih banyak. Untuk malam kita ngaji apa? Ngaji Robitoh by Zoom ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ikut ngaji. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat-sehat. Kita ketemu lagi malam ya. Dan nanti esok insya Allah kita akan ngaji Al-Hikam ya. Ditunggu kehadirannya besok. Dipersiapkan dari sekarang ya. Istri bawa jalan-jalan dulu biar besok diizinin. Besok kita ngaji hikam, dari sekarang istri ajak shopping dulu biar apa diizinin ya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman.